Iya, MBG saya mempunyai data seperti berikut. Total kasus keracunan MBG hingga 20 September 2025, 5.360 anak dilaporkan keracunan dari program MBG. SISDI menyebut angka sedikit lebih tinggi, yaitu 5.626 kasus terjangkau di puluhan kota kabupaten, 17 provinsi. Ini media Indonesia. Jumlah kejadian luar biasa atau KLB keracunan MBG menurut BPOM, 17 kasus KLB keracunan terkait MBG di 10 provinsi hingga pertengahan Mei 2025. Media Indonesia juga. Nah, kasus keracunan sepanjang 8 bulan pertama program, Indep mencatat lebih dari 4.000 siswa korban dalam 8 bulan. Contoh, 140 siswa di SMP 8 Kupang, 210 siswa di Bogor. Ini Universitas Muhammadiyah. Contoh kasus spesifik yang lebih besar, Banggai, Kepulauan Sultan, 314 siswa diduga keracunan. Garut, Jawa Barat, 194 siswa dalam satu insiden, beberapa dirawat. Klik Indonesia. Kategori ratusan korban dalam sepekan di beberapa daerah, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan seterusnya. Nah, itu sekedar contoh. Tetapi ini tidak berarti bahwa apa yang direncanakan atau apa yang diprogramkan oleh Presiden Prabowo, ya, Presiden Prabowo tidak dapat dijalankan, tidak sama sekali. Bukan persoalannya di situ. Persoalannya memang bahwa dalam perjalanan sejarah dunia, juga termasuk di Indonesia, ada 3 faktor utama, yaitu ada penyakit, ada kelaparan, ada perang. Nah, yang kita bicarakan ini sebenarnya berkaitan dengan persoalan kelaparan dan penyakit. Ya. Nah, Prabowo mencari jalan bagaimana cara mengatasi persoalan itu dalam jangka panjang. Dan saya pernah dengar adiknya Hasim di dalam satu kesempatan di TV, dia mengatakan bahwa dengan mata berkaca-kaca dia cerita kepada adiknya tentang cerita dari seorang Naila, seorang anak dari Sulawesi Selatan yang miskin dan seterusnya. Nah, lalu lahirlah ide ini. Tetapi persoalannya adalah siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang saya sebutkan tadi sekian banyak data itu berkaitan dengan siapa yang melaksanakan. Ada sejumlah yayasan, ada pegiat-pegiat di masyarakat, bahkan termasuk polisi yang melakukan dengan bangga, Kapolrinya ngomong sekian ratus tempat dan sebagainya. Tapi data yang tadi menunjukkan kepada kita bahwa sebuah ide tidak dengan segera akan berhasil dalam waktu yang cepat. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sebab yayasan misalnya, yayasan yang melaksanakan itu
kemungkinan besar bisa melakukan penyelewengan. Dan saya pernah nonton salah satu yayasan yang melakukan penyelewengan, yang sudah membuat makanan, sudah diserahkan, duitnya nggak diserahkan. Iya, itu kan bagian daripada penyelewengan. Sebenarnya orang yang melakukan ini lupa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan niat baik dari presidennya yang membuat ide yang jangka panjang akan mengatasi persoalan yang berkaitan dengan masa depan bangsa sebenarnya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh yayasan yang korup itu tadi. Ya, dan inilah yang harus diterangkan secara lebih baik lagi, diingatkan kepada semua pelaksana, juga termasuk di sekolah-sekolah, termasuk bahkan kalau menurut saya sebenarnya bupatinya nggak boleh lepas tangan gitu. Nggak boleh lepas tangan, nggak boleh membiarkan. Bahkan sebenarnya bupati-bupati yang sudah mendapatkan kesempatan sekolah-sekolahnya sudah diberikan makanan gratis itu harus merasa bersyukur gitu. Dan berusaha agar supaya terlaksana dengan baik di kabupaten dia atau di provinsi dia, gubernur. Ini yang kurang empati saya pada bupati dan gubernur, di mana tadi ada sekian belas provinsi, sekian belas kabupaten yang tempatnya terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu yang saya kira catatan yang harus saya berikan, dalam arti saya mendorong kepada semua pihak yang terlibat bahwa apa yang dilakukannya itu bukan sekedar programnya presiden, tetapi lebih dari itu, program presiden itu adalah program masa depan bangsa. Sebab kalau taruhlah misalnya itu gagal, berapa triliun yang hilang? Iya kan? Nah, ini yang harus disadari betul oleh pelaksana dari kegiatan yang ya lumayan baik menurut saya sih. Beberapa negara Skandinavia misalnya melaksanakan hal yang sama, tapi dia melakukan penelitian 5 tahun baru melaksanakan itu. Ini yang harus dipahami betul oleh para pelaksana dari kegiatan yang termasuk program utama dari kabinet dan presiden kita sekarang ini. Itu catatan saya, dan saya kira mudah-mudahan berhasil. Dan tapi harus diingat, ini adalah jangka panjang. Tidak akan bisa berhasil hanya dalam jangka waktu 5 tahun, bahkan 10 tahun, gitu. Baru akan dilihat. Ya mungkin kalau 10 tahun bisa ada terlihat hasilnya, tapi kalau 5 tahun saya kira belum. Hujan. Iya, kita lanjutkan. Sekolah-sekolah tentu saja senang yang sudah mendapatkan itu. Artinya sekolah bisa mendapatkan murid yang akan lebih sehat, yang akan lebih rajin, dan seterusnya. Orang tua juga tentu merasa senang, dia tidak perlu sibuk pada pagi hari untuk menyiapkan makanan. Tetapi itu bukan persoalan
yang sebenarnya tak dapat ditanggulangi, tetapi memang apa yang dilakukan dengan MBG ini ada perlunya juga untuk dilihat bagaimana pelaksanaannya. Sebab mengapa? Ya tadi saya sudah singgung sedikit, yayasan yang menyeleweng dan sebagainya. Nah, sepanjang informasi yang saya peroleh, dan informasi, kalau saya sebagai seorang sejarawan, ya tidak mungkin saya akan percaya informasi yang menurut saya tidak akurat. Jadi, insya Allah, apa yang saya sampaikan tadi data-datanya itu pasti, dan saya sebutkan sumbernya juga. Cuma akhir-akhir ini ada berbagai pembicaraan yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaannya itu tadi. Ini yang ya saya menjadi persoalan yang harus dipikirkan oleh lingkungan Presiden Prabowo untuk melakukan pengawasan. Persoalannya salah satu faktor utama di kita adalah ketika melaksanakan sesuatu lalu tidak disertai dengan pengawasan, maka pasti akan terjadi hal yang tidak seperti kita harapkan. Lah diawasi aja belum tentu berjalan dengan baik. Itulah. Nah, saya sebenarnya mengharapkan sekali Pak Prabowo atau lingkungannya kumpulkanlah kembali kepada orang-orang yang beri tanggung jawab itu dan jelaskan lagi kembali bagaimana seharusnya itu dilaksanakan. Kalau perlu bupati-bupatinya dipanggil. Karena kan yang paling dekat dengan itu adalah bupati kan. Sekolah-sekolah yang mendapatkan MBG itu adalah bertempat di kabupaten-kabupaten atau bahkan kecamatan-kecamatan kan. Nah artinya apa? Bupati bahkan camat harus dilibatkan dalam pengawasan dengan satu ketentuan bahwa kalau pelaksanaannya tidak benar, maka bupatinya tidak boleh lepas tangan atau camatnya nggak boleh lepas tangan. Karena ini program pemerintah yang menyangkut tidak hanya nama baiknya presiden, tetapi pemerintahan secara keseluruhan dan juga masa depan bangsa. Jadi jangan dilupakan. Kalau bicara tentang pemerintah ya tidak boleh tidak, kan bupati. Bupati harus punya tanggung jawab, gubernur harus punya tanggung jawab. Sehingga tidak terjadi hal seperti data-data yang saya berikan tadi. Itu yang saya saya mau sampaikan kepada pelaksana dan kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat juga memang perlu juga melihat tingkah laku sekolah itu. Tingkah laku di sekolah, dia kan bisa membandingkan bagaimana tingkah laku sekolah itu sebelum ada MBG dan setelah ada MBG-nya. Kan bisa dilihat, tentu ada perubahan-perubahan tertentu. Dan mungkin perubahan itu sangat penting untuk diketahui oleh bupati, oleh gubernur, apa yang terjadi.
itu, sehingga hasilnya akan bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan. Nah, sebenarnya itu bagian dari mungkin pelaksana-pelaksana yang tidak punya tanggung jawab. Jadi kita memang melihat itu seakan-akan di tempat itu merupakan kegagalan sudah. Atau di tempat kejadian-kejadiannya tentu saja itu satu bentuk kegagalan. Tapi kan ada sekian banyak yang lain yang juga berhasil. Tapi berarti harus ditanggungjawabkan dong 5.000 orang. Nah, memang iya. Itu sebabnya saya katakan tadi, Bupati harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya kayak gimana? Iya, tanggung jawabnya harus melakukan teguran. Kalau siapa yang melakukan penyelewengannya itu misalnya yayasannya dibekukan dan disuruh bayar. Mungkin hukumannya semacam itu. Kalau untuk dari yang anak-anak keracunan kan dilarikan, ada yang dirawat dan Iya, makanya jadi itu semua. Keluar juga. Enggak, artinya ini semua harus diketahui oleh Bupati sehingga anak yang keracunan ini tidak boleh di orang tuanya harus bayar. Nah, itu bukan kesalahan dia kok. Itu kan kesalahan dari pelaksana. Jadi kalau ada anak keracunan lalu kemudian dibawa ke rumah sakit dan harus mengeluarkan ongkos, ya bupatinya harus bertanggung jawab. Ada denda berarti? Ya bukan denda, dalam arti kata itu memang tanggung jawab dia. Artinya ada denda buat yayasan? Nah iya, buat yayasannya harus dihentikan, atau suruh bayar sebagaimana yang seharusnya dilakukan kalau itu berhasil. Jadi jangan membiarkan sesuatu yang salah. Itu yang penting. Jadi kalau salah ya salah. Jangan dianggap bahwa ya itu kan biasa. Kita kan baru mulai. Nah, kelemahan kita kan selalu ada unsur pemaafan ketika seseorang melakukan kesalahan. Nah, itu sesuatu yang... Nah, kalau dilihat dari berita juga BGN itu kan Badan Gizi Nasional cuma minta maaf aja. Itu gimana? Ya, itu apakah dengan maaf lalu kemudian semua akan baik? Kan nah, itu tadi yang saya anggap kesalahan, bahwa kita menggampangkan sesuatu. Udah salah kok, lalu hanya disuruh minta maaf. Yang dengan maaf apa selesai masalahnya? Kan enggak. Apa dengan meminta maaf lalu anak itu kembali jadi kenyang? Atau memakan makanan yang lebih bergizi? Kan enggak. Malah menyebabkan si anak itu kehilangan kesempatannya kan? Nah, ini yang harus dilihat oleh oleh siapa saja yang bertanggung jawab, terutama ya bupati dan gubernur, karena tempatnya kan di wilayah mereka. Itu. Ini yang jadi harus ada kesadaran bahwa MBG ini adalah bagian daripada suatu program yang harus berjalan dengan baik dan berhasil. Karena bukan hanya itu untuk kepentingan Prabowo, tapi ini adalah untuk masa depan bangsa. Prabowo cuma punya ide, tapi kan dia bukan datang ke tempat itu melihat secara satu persatu. Sebagai presiden kan tidak benar kalau itu. Nah, maka yang harus menjadi pengawas, ya yang terdekat di sekolah itu. Ya camat, ya bupati, ya gubernur. Jadi tidak berhenti untuk tidak memeriksa atau mengawasi. Itu yang pengawasan kita ini lemah. Kalau program ini terus berjalan seperti ini dan ada terus yang keracunan atau ada gejala keracunan,
apakah baiknya, apalagi ini dananya terbesar, diselesaikan sekarang? Kan apa? Kan Menteri Keuangan sekarang kan sudah mengeluarkan pernyataan tentang itu kalau tidak salah ya. Ya coba kita lihat bagaimana eh, tentu dengan pernyataan Menteri Keuangan itu juga tentu akan melakukan pengawasan kan. Lah yang berikan duit kan dia. Maka pernyataan Menteri Keuangan saya kira ada benarnya. Kalau Anda tidak bisa melaksanakan, duitnya saya ambil kembali, lalu saya akan melakukan sesuatu yang berbeda yang maknanya sama untuk kepentingan perbaikan gizi itu. Daripada kalau Anda saya biarkan, kan tidak ada gunanya. Nah, uangnya saya ambil kembali, tapi bukan untuk saya, bukan untuk Departemen Keuangan, tetapi akan saya kembalikan dalam bentuk yang lebih baik, sehingga nah pernyataan Menteri Keuangan ini juga harus menjadi perhatian dalam arti kata begini. Menteri Keuangannya sudah mengeluarkan pernyataan, maka para pelaksana harus sadar betul bahwa pada saat ketika akan nanti hasil kerjanya dianggap oleh Departemen Keuangan atau Menteri Keuangan tidak seperti yang diharapkan, dia akan kehilangan pekerjaan kan. Padahal sebenarnya kalau ini berjalan dengan baik, itu bisa menyerap pekerjaan baru loh. Bisa loh. Berapa banyak yang bisa pemasaknya, berapa yang pokoknya melakukan pelayanan macam-macam, ada berapa banyak orang yang bisa diserap oleh yayasan atau siapapun yang melaksanakan itu. Kalau itu dilakukan dengan baik. Artinya orang-orang nganggur bisa ditarik ke situ untuk bekerja dengan diberikan, ya tentu saja karena bekerja di tempat makan, tentu makannya tidak ada persoalan. Tapi kan mungkin harus ada upah tertentu. Nah di situ pentingnya yayasan yang mengelola itu punya duit tidak? Atau jangan sampai yayasannya mau justru mencari duit dari situ. Nah ini yang harus diperhatikan betul. Tapi kalau berjalan, saya yakin bahwa itu bisa menyerap tenaga kerja kok. Ya, secara sederhana bisa, makannya pasti orang yang nganggur itu sudah mungkin dikasih upah juga, sehingga akan kalau makan gratis ini berjalan dengan baik, sebenarnya banyak manfaatnya. Tidak hanya bagi anak sekolah loh, tidak hanya bagi orang yang baru melahirkan atau orang yang sedang mengandung, tapi juga untuk masyarakat tertentu, lingkungan tertentu yang tidak punya pekerjaan kan bisa diambil untuk dipekerjakan dengan upah tertentu. Jadi ide makan gratis ini sebenarnya salah satu ide yang bisa menjadi solusi dari tidak adanya dari kurangnya pekerjaan itu. Tapi ini yang barangkali tidak ditangkap oleh oleh pelaksana. Ya. Ya kasihan sih. Tapi ya seharusnya orang berpikir seperti itu artinya secara benar bahwa sesuatu pekerjaan tidak hanya pekerjaan itu sendiri yang misalnya MBG bukan hanya untuk kepentingan MBG, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan bisa menyerap pekerjaan yang banyak. Kalau dilaksanakan dengan baik, kan itu. Oke. Bahwa ternyata asal-usul kuntilanak itu pertama di Pontianak. Ini dari orang Jerman, meneliti antropolog Jerman. Dikisahkan Sultan Syarif itu ketika ingin
membangun kota Pontianak, dia menghadapi berbagai tantangan seperti perompak dan salah satunya kuntilanak ternyata. Sekarang kita seakan-akan dikuasai budaya Korea kan. Padahal kita sendiri punya banyak Waduh, iya. yang tidak, kalau dibanding dengan Korea nggak seberapa itu. Cuma Korea mampu mengolahnya secara baik. Memang nggak bisa dipungkiri, hari ini banyak sekali yang menggemari K-pop, anime, Marvel begitu kan. Dan yang mengesalkan adalah kadang justru cerita rakyat kita, legenda kita tuh cuma dianggap sebagai dongeng kampung aja gitu.